Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, bertemu kembali kita dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah di sesi 6 dan 7. Pada sesi ini kita akan mendiskusikan tentang prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang diatur di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, di mana pengaturan ini terbagi secara periode waktu itu ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam konstitusi sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945 tahun 1999 dan setelah dan pengaturan setelah dilakukannya amandemen. Pembagian ini menjadi sangat penting kita ketahui karena memang di dalam konstitusi sebelum amandemen dan sesudah amandemen konstitusi itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam konteks pengaturan tentang sistem pemerintahan daerah. Bagaimana perubahannya atau perbedaannya? Ini kita bisa lihat bahwasannya sebelum amandemen konstitusi, jadi berdasarkan Undang-Undang 1945 yang asli, itu penyelenggaraan atau sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah itu didasarkan pada beberapa prinsip. Jadi setidaknya itu ada 4 prinsip. Yang pertama itu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ada prinsip kedaerahan. Jadi prinsip kedaerahan itu adalah bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur daerah. Jadi di dalam konstitusi sebelum amandemen itu pasal 18 disebut bahwasanya Indonesia itu dibagi berdasarkan daerah besar dan kecil. Daerah di dalam konstruksi pasal 18 itu dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Jadi daerah itu tidak hanya diartikan sebagai wilayah administrasi, tapi dia merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan-kewenangan hukum tertentu. Jadi pembagiannya semacam itu, ada daerah besar dan kecil, kemudian ada daerah-daerah yang memiliki kekhususan. Prinsip yang kedua adalah prinsip demokrasi. Jadi dalam pasal 18 konstitusi sebelum amandemen itu sudah disebutkan bahwasannya penyelenggaraan pemerintahan daerah itu harus berdasarkan pada prinsip demokrasi. Oleh karenanya itu sebagai implementasi dari prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dibentuk lembaga perwakilan di daerah. Di semacam yang kemudian kita kenal sekarang menjadi DPRD, itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Prinsip yang ketiga yang diatur dalam pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan itu adalah prinsip penghormatan terhadap keaslian daerah. Jadi di pasal 18 sebelum amandemen itu sudah diakui adanya keaslian daerah. Keaslian ini sebenarnya pesannya sangat kuat bahwasanya pasal 18 ini menghormati keberagaman daerah. Kemudian ada juga daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Jadi ini salah satu bentuk. Jadi dari sini pasal 18 ini sejak sebelum amandemen itu sudah mengakui adanya keberagaman. Jadi menghindari penyeragaman. Dan nanti ini berbeda dengan prakteknya gitu ya. Prakteknya karena di dalam periode pemerintahan Orde Baru itu justru
dipraktikkan proses penyeragaman yang itu sebenarnya bertentangan dengan pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip keempat adalah bahwasanya pemerintahan daerah, jadi kalau yang di atas tadi disebut daerah itu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur diri sendiri, sedangkan yang pemerintahan daerahnya itu bersifat administratif. Jadi aparat pemerintah daerah itu merupakan aparat pemerintah pusat yang berada di daerah. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya di pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen itu nuansa sentralismenya itu cukup kuat dalam konteks administrasi pemerintahan. Nah, prinsip ini jika diperbandingkan dengan prinsip yang diatur dalam pasal 18 pasca perubahan UUD 1945, ini terjadi perubahan atau pergeseran di beberapa aspeknya gitu ya. Dan ada beberapa aspek yang mengalami yang bisa disebut penegasan gitu ya. Apa perbedaannya? Jadi yang pertama, untuk prinsip kedaerahannya itu sudah disebut di dalam perubahan pasal 18 itu pembagiannya itu sudah berdasarkan daerah provinsi, dan setiap provinsi dibagi menjadi daerah, kabupaten, kota. Jadi ada semacam hierarki gitu ya. Daerahnya ada pusat, provinsi, kabupaten, kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah. Gitu. Jadi di pasal 18 setelah perubahan konsepnya itu diubah, sebenarnya bukan diubah tapi dipertegas gitu ya. Jadi karena kalau di pasal 18 yang lama sebelum perubahan itu hanya disebut ini sebenarnya bunyi pasalnya itu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil. Jadi hanya disebut semacam itu. Tapi setelah perubahan itu disebut namanya. Jadi ada daerah provinsi, yang di bawahnya itu adalah daerah kabupaten kota. Terkait dengan prinsip demokrasi, itu semakin dipertegas dan juga diberikan penambahan. Jadi yang pertama, penegasannya itu adalah diaturnya lembaga perwakilan di tingkat daerah yang dipilih melalui pemilu. Kalau di konstitusi atau di pasal 18 sebelum perubahan itu tidak terlalu detail diatur. Terus yang kedua ada penambahan. Jadi kepala daerah dipilih secara demokratis. Jadi di norma pasal 18 setelah perubahan itu ada penekanan tentang metode pemilihan kepala daerah. Meskipun di sini sebenarnya penormaan atau norma yang dipakai sebenarnya juga masih sangat open for interpretation gitu. Jadi terbuka untuk diinterpretasikan, karena yang disebut di sini adalah frasa yang dipergunakan adalah secara demokratis, dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu pemaknaannya bisa dipilih secara langsung maupun dipilih melalui sistem perwakilan. Jadi sama-sama demokrasi itu sebenarnya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip otonomi daerah. Jadi di pasal 18 pasca perubahan itu dipertegas ketentuan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memberikan otonomi kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Tentunya otonomi itu bukan berarti di sini pemerintah daerah itu merdeka secara penuh, tetapi dia diberikan wewenang untuk mengurus urusannya sendiri dalam batas-batas yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
Di pasal 18 setelah perubahan itu juga ada penambahan pengaturan tentang peraturan daerah. Jadi justru teman-teman, kalau yang di pasal 18 lama itu karena pengaturannya hanya dimuat dalam satu pasal, maka rumusannya itu sangat sederhana sekali dan tidak terlalu detail. Dan ini kemudian didetailkan di pasal 18 setelah perubahan. Jadi sebagai dampak dari kedudukan atau sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggunakan asas otonomi, maka sistem penyelenggaraannya itu harus dilakukan berdasarkan asas demokrasi atau prinsip demokrasi, di mana parameternya itu adalah adanya lembaga perwakilan daerah yang dipilih melalui pemilu, terus kemudian kepala daerahnya dipilih secara demokratis, terus yang ketiga ada peraturan daerah yang bisa dibentuk oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk menjalankan otonomi. Prinsip terakhir itu penghormatan dan pengakuan atas keragaman daerah. Jadi ini masih relatif sama dengan pasal 18 sebelum perubahan. Nah, kalau kita lihat rumusannya adalah semacam ini, kita perbandingkan. Jadi sebelum perubahan itu pasal 18 bunyinya hanya terdiri dari satu pasal, jadi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi di sini kita lihat sebelum perubahan itu pasal 18 hanya memberikan dasar-dasar yang sangat fundamental saja. Jadi hanya menyebut bahwasanya daerah di Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, tapi bentuk susunan pemerintahannya itu nanti diatur dalam undang-undang. Batasannya hanya diberikan beberapa saja di dalam pasal 18 ini. Batasannya apa? Satu, memandang dan mengingati dasar permusyawaratan, itu prinsip demokrasi tadi itu. Kemudian hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Jadi kalau kita lihat di pasal 18 sebelum perubahan itu hanya ada 4 prinsip tadi itu, 4 prinsip yang kita sebutkan di sini. Pertama adalah daerahnya itu ada daerah besar dan kecil. Yang besar itu apa, yang kecil itu apa, itu juga nggak dijelaskan. Terus kemudian sistem penyelenggaraan pemerintahnya itu harus berdasarkan pada sistem demokrasi. Terus kemudian menghargai keaslian daerah dan daerah-daerah yang bersifat istimewa. Jadi kalau kita lihat di sini pasal 18 sebelum perubahan itu memang sangat terbatas sekali menormakan atau mengatur tentang daerah. Nah, ini berbeda dengan rumusan pasal 18 setelah perubahan konstitusi. Jadi di sini di breakdown secara lebih detail dan menjadi 3 ayat, pasal 18 dan pasal ditambah dengan pasal 18A dan pasal 18B. Bagaimana norma pengaturannya? Jadi yang pasal 18 ayat 1 itu disebut daerah-daerah. Jadi pembagian daerah yang di pasal 18 sebelum perubahan itu yang disebut daerah besar dan kecil. Ini setelah perubahan pembagian daerah itu dijelaskan lebih detail lagi bahwasanya daerah dan besar dan kecil itu yang dimaksud adalah provinsi dan kabupaten kota. Jadi ini kita bisa lihat di sini. Negara kesatuan dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Jadi di sini kita lihat ada hierarki. Jadi pusat, provinsi, kabupaten, kota. Yang tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Nah, jadi di sini kita lihat ada perluasan pengaturan dibandingkan yang pasal 18 yang lama dengan menyebut nama atau jenis daerah itu. Daerah besar itu berarti provinsi, daerah kecil itu kabupaten kota, dan itu berjenjang atau bertingkat. Sedangkan model pemerintahan daerahnya itu harus dinormakan, ini harus diatur dalam undang-undang tersendiri.
Yang kedua, di pasal 18 ini juga diatur prinsip otonominya. Jadi di sini disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi di sini disebut asas pemerintahan daerahnya itu disebut. Kalau yang di pasal 18 yang lama tidak disebut. Di pasal 18 yang lama ini hanya disebut di penjelasan tentang adanya tugas pembantuan dan sebagainya, itu disebut di penjelasan. Tapi kalau di pasal 18 setelah perubahan itu dimasukkan dalam norma pengaturan di pasal 18. Di pasal 18 ini juga dipertegas tentang struktur pemerintahan daerah. Jadi di dalam struktur pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan asas atau prinsip demokrasi itu diatur adanya DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Jadi ini perubahan kedua itu sudah disebutkan bahwasanya DPRD-nya ini dipilih melalui pemilu. Kalau yang di konstitusi lama itu tidak diatur secara jelas. Terus ini penambahan yang baru. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketentuan ini ditambahkan di dalam amandemen konstitusi di pasal 18, karena sebelumnya di konstitusi sebelum perubahan di Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan ini tidak diatur bagaimana kepala daerahnya dipilih. Makanya kemudian kalau kita lihat perbandingan antar undang-undang pemerintahan daerah sejak era Orde Lama sampai era Orde Baru, itu kita bisa lihat adanya perbedaan tata cara atau mekanisme pemilihan kepala daerah yang pernah diterapkan. Jadi pernah kepala daerah itu ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, terus pernah juga dia diusulkan oleh DPRD untuk kemudian dipilih oleh dan diangkat oleh pemerintah pusat. Artinya sebelumnya sistem pemilihan kepala daerah itu diatur di level undang-undang. Nah, tapi dengan adanya amandemen konstitusi ini, sistem atau prinsip dasar dalam pemilihan kepala daerah itu diatur, meskipun di sini masih menggunakan frasa yang sangat terbuka secara demokratis. Jadi di sini masih membuka ruang penafsiran hukum, bisa demokratis itu melalui pemilihan langsung maupun bisa juga melalui sistem perwakilan atau dipilih oleh DPRD. Tetapi sebagaimana kita tahu sekarang di Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu kita atau bangsa kita sepakat untuk menggunakan sistem pemilihan langsung. Terus yang berikutnya adalah pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Itu. Jadi di sini terlihat bahwasanya setelah perubahan konstitusi ini, ketentuan tentang otonomi seluas-luasnya ini dinormakan, dimasukkan dalam norma pasal 4. Kemudian ada penambahan norma juga terkait dengan wewenang untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jadi di pasal 18 ini perubahannya menambahkan norma yang memberikan wewenang, memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah. Terus kemudian di sini ada norma yang memberikan mandat untuk penyusunan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah ke dalam undang-undang. Di mana ini juga di pasal 18 sebelum perubahan juga diatur. Tetapi kalau kita lihat perbedaannya di pasal 18 sebelum perubahan itu konstitusi seakan-akan memberikan ruang yang luas kepada
pihak-pihak yang berwenang membuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, untuk menyusun atau mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan batasan yang diatur dalam pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan itu sangat sedikit sekali. Tapi dengan pasal 18 setelah perubahan itu batasannya menjadi lebih banyak. Jadi baik itu terkait dengan kewenangan membuat peraturan daerah, batasan tentang otonomi seluas-luasnya, batasan tentang sistem pemilihan kepala daerah dan sebagainya. Artinya DPR dan pemerintah itu berwenang membuat undang-undang untuk menyusun tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi tidak boleh menabrak batasan-batasan yang ada di sini. Di luar itu setelah perubahan juga ada penambahan pasal 18A yang mengatur tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan itu pasal 18A ini ayat 1 memandatkan agar ketentuan lebih lanjut itu diatur dalam undang-undang, tapi harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Berikutnya hubungan antara pusat dan daerah itu diatur mencakup hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dan itu pengaturannya di sini diberi batasan harus didasarkan secara adil dan selaras. Jadi kalau kita lihat di sini pasal 18A ini memberikan kayak guidance, memberikan arahan bagaimana otonomi seluas-luasnya yang diberikan oleh konstitusi kepada pemerintah, kepada daerah, itu harus mengatur, harus mendefinisikan secara jelas bagaimana pola hubungannya antara pusat dan daerah, karena tidak berarti ketika otonomi daerah itu seluas-luasnya itu diberikan kepada daerah, itu tidak berarti daerah berdiri sendiri, karena semuanya masih harus dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pola hubungan itu harus disusun dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Selanjutnya ada pasal 18B ini yang mengatur khusus tentang penghargaan atas hak asal usul dan keistimewaan daerah. Jadi di sini diatur bahwasanya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Dan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Jadi kalau yang di pasal 18 sebelum amandemen ini dia hanya menyebut hak asal usul daerah yang bersifat istimewa, ini di breakdown. Jadi tidak hanya sifat khusus dan istimewa daerah, tapi juga kesatuan masyarakat hukum adat itu juga dijamin. Nah, bagaimana sih sebenarnya prinsip penghargaan terhadap asal usul daerah yang bersifat istimewa? Ini kalau kita lihat menurut pendapat Profesor Philip Hajon, itu bahwa prinsip yang terkandung pasal 18B merupakan pengakuan negara terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain. Ketentuan pasal 18B tersebut mendukung keberadaan berbagai unsur pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota atau desa. Jadi pasal 18B ini memperjelas norma yang sebelumnya diatur di pasal 18 sebelum amandemen konstitusi, yang hanya menyebut aspek keistimewaan saja, tapi diperjelas dan diperluas menjadi sifat khusus dan sifat istimewa serta
hak-hak tradisional masyarakat adat. Ya, pengakuan dan penghormatan negara terhadap kekhususan dan keistimewaan beberapa daerah ini merupakan kesepakatan politik pembentuk konstitusi. Jadi pembentuk konstitusi dari awal mengakui, dan pengakuan ini nanti bisa dijadikan dasar bagi pemerintah dan DPR untuk memberikan pengakuan khusus terhadap daerah-daerah tertentu melalui undang-undang. Jadi kita lihat misalnya di sini ada DKI, dia khusus karena berkedudukan sebagai ibu kota negara. Ada Jogja yang mendapatkan pengakuan sebagai daerah istimewa berdasarkan asal-usul dan peranan dalam sejarah perjuangan nasional. Ini yang kemudian nanti diikuti oleh daerah lain, misalnya Aceh dan Papua. Ya, kalau kita lihat bagaimana Aceh dan Papua. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif sejarah, ini untuk Aceh dan Papua. Untuk Papua ini kekhususannya ini kalau kita lihat dari konsideran undang-undang tentang Provinsi Papua dan Papua Barat, ini ada beberapa kekhususan yang diberikan dan didasarkan kepada alasan adanya kesenjangan pembangunan dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi karena adanya dua faktor ini, maka kemudian untuk melakukan akselerasi pembangunan di Papua dan Papua Barat, maka mereka diberikan status otonomi khusus, atau dia diakui sebagai daerah yang memiliki kekhususan. Apa saja bentuk kekhususannya? Itu kalau kita lihat di Undang-Undang 21 tahun 2001, itu pertama di Papua itu pemerintahan daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai badan legislatif dan pemerintah provinsi sebagai badan eksekutif. Jadi ada strukturnya semacam itu. Terus yang kedua, dalam sistem hukumnya itu ada dua tingkatan produk hukum yang berlaku di Papua dan Papua. Ada Perdasus dan ada Perdasi. Perdasus itu berada di tingkat yang lebih tinggi dan Perdasi lebih rendah. Perdasus atau Perda khusus itu dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua. Sedangkan Perdasi itu tanpa melibatkan pertimbangan dan persetujuan dari MRP atau Majelis Rakyat Papua. Bentuk kekhususan yang ketiga itu adalah Papua dapat memiliki bendera dan lagu daerah. Tapi ini mereka tidak boleh berdiri sendiri, mereka harus ditaruh di bawah bendera merah putih gitu ya. Nah, ini menurut sebagian pihak itu dianggap ini mengarah ke bentuk federal sebenarnya. Tapi ini sebenarnya bagian dari upaya atau kompromi politik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Sedangkan di Aceh ini status kekhususan itu juga diberikan dengan berbagai pertimbangan yang bisa kita temukan dalam dalam konsideran maupun dalam penjelasan undang-undang tentang Aceh ini. Yang pertama adalah pertimbangan historis, sejarah perjuangan rakyat Aceh yang banyak terinspirasi atau diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Pertimbangan kedua adalah terkait dengan kesejahteraan rakyat yang belum terwujud atau masih tertinggal, serta persoalan HAM.
Dan yang terakhir adalah faktor bencana alam, tsunami dan gempa bumi di Aceh. Jadi kalau kita lihat di sini pertimbangan untuk memberi status khusus kepada Aceh dan Papua itu juga berbeda. Nah, bentuk kekhususannya ada cukup banyak di Aceh ini. Jadi yang pertama itu adalah struktur pemerintahnya, dan penamaan itu ada mukim, kelurahan, kampung. Kalau di Papua itu setelah kabupaten atau distrik, itu kecamatan itu disebut distrik gitu. Terus yang kedua, kekhususannya ini adalah model relasi pusat dengan pemerintah Aceh. Itu. Jadi ada norma atau ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan Aceh itu, bahwasanya semua persetujuan internasional dan kebijakan dari pusat harus dikonsultasikan dengan DPRA. Jadi tidak bisa pemerintah itu serta-merta membuat peraturan tanpa konsultasi dengan pemerintah Aceh, di mana peraturan tersebut mengatur tentang Aceh. Jadi di sini ada bentuk perlakuan yang berbeda antara Aceh dengan provinsi lainnya. Kalau untuk provinsi lainnya itu pemerintah pusat itu bisa membuat undang-undang yang menyangkut atau yang terkait dengan urusan provinsi dan kabupaten kota tanpa harus berkonsultasi dengan provinsi dan kabupaten kota. Kenapa? Karena ya asumsinya sudah ada DPR. DPR itu mewakili masyarakat di provinsi, dan juga ada DPD secara teritori. Tapi khusus untuk Aceh, meskipun sudah ada DPR dari Aceh, ada DPD dari Aceh, tetapi ketika pemerintah pusat membuat kebijakan terkait dengan Aceh, DPRA ini tetap harus dilibatkan. Terus kemudian kekhususan ketiga itu di sektor politik, itu ada partai politik lokal. Yang keempat, sektor hukum, itu ada konon, di mana konon ini bisa membuat ancaman pidana, dan ada untuk jenis pidana jinayah itu bisa diatur jenis dan bentuk ancaman pidana tersendiri. Jadi ada hukuman cambuk dan lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk hukuman yang merujuk pada ketentuan dalam fikih Islam. Yang berikutnya ada sistem peradilannya. Jadi di Aceh itu ada mahkamah syariah. Kemudian yang terakhir itu diberikannya kewenangan kepada pemerintah Aceh dan kabupaten kota untuk membentuk lembaga badan atau dengan persetujuan DPRA dan DPRK. Jadi kalau kita lihat pemberian status kekhususan kepada pemerintah daerah, kepada daerah itu bisa dibagi dalam beberapa jenis pertimbangan. Yang pertama itu pertimbangan historis, ini seperti Aceh, Jogja, itu. Kemudian ada pertimbangan politik, ini Aceh dan Papua itu terlihat sekali kental pertimbangan politiknya. Kemudian pertimbangan sosiokultural, ini Aceh, Jogja itu kelihatan sekali. Kemudian pertimbangan ekonomi, ini lagi-lagi Aceh dan Papua, ini karena faktor ketertinggalan pembangunan. Kemudian ada kekhususan karena pertimbangannya sangat unik. Jadi DKI ini karena kedudukan sebagai ibu kota negara, itu dia diberi status khusus. Berikutnya, bagaimana dengan apa yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya, dan bagaimana hubungannya dengan teori residu. Jadi ketika kita bicara tentang konsep desentralisasi atau otonomi daerah atau otonomi, itu sebenarnya kita bicara tentang bagaimana pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau negara bagian kalau di negara federal gitu. Jadi mana yang lebih besar wewenangnya? Besarnya wewenang itu sebenarnya
sangat terkait dengan kewenangan dalam mengelola anggaran atau reserve of power atau dana kekuasaan. Jadi kalau di negara-negara yang menganut sistem federal, negara federasi gitu ya, itu umumnya kekuasaan kekuasaan itu lebih banyak diberikan kepada pemerintah daerah atau negara bagian, sedangkan yang pusat itu hanya mengatur yang makro. Di beberapa negara itu pembagian wewenangnya itu diatur di tingkat konstitusi atau tingkat undang-undang dasar. Jadi ada yang dan bagaimana model pengaturannya itu ada yang di dalam undang-undang dasar itu diatur secara terperinci kekuasaan pemerintah pusat. Jadi misalnya kekuasaan untuk mengurus soal hubungan luar negeri, mencetak uang dan sebagainya. Jadi yang diatur itu pusat punya kekuasaan atau punya kewenangan ABCDE. Bagaimana dengan kewenangan yang lain? Kewenangan lain itu diserahkan pada pemerintah daerah atau negara bagian. Nah, itu yang disebut teori residu itu. Jadi kewenangan sisa yang tidak diatur itu diberikan kepada daerah. Ya, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 22 tahun 99 ini kita menganut teori residu itu. Jadi di Undang-Undang 22 itu disebut ada beberapa sektor yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, misalnya politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, agama, dan sebagainya. Sisanya itu semuanya diserahkan pada daerah. Itu di Undang-Undang 22. Jadi kita ingat tentunya bahwasanya Undang-Undang 22 itu merupakan undang-undang pemerintahan daerah pertama yang mengatur secara lebih rinci bagaimana otonomi daerah itu akan diselenggarakan. Nah, tetapi teori residu ini secara pelan-pelan mulai bergeser. Kenapa? Karena ketika teori residu itu yang diterapkan di Undang-Undang 22 itu menyebabkan adanya ketidakjelasan fungsi residual yang sebelumnya dipasrahkan begitu aja kepada pemerintah daerah. Ini ternyata dalam pelaksanaannya itu seringkali menghadapi overlap, menghadapi benturan-benturan dengan kewenangan pusat. Misalnya pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan itu meskipun menjadi kewenangan pusat, tapi tidak bisa sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Karena untuk mempertahankan daerah-daerah perbatasan itu butuh kontribusi dari pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, makanya kemudian sejak Undang-Undang 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang 22 itu mulai digunakan pendekatan concurrent function. Jadi ada kewenangan konkuren. Jadi kewenangannya di-share antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi dan ini semakin bergeser lagi di Undang-Undang 23 2014. Jadi ini semakin diperinci lagi bagaimana pembagian kewenangan itu. Jadi ini kalau kita lihat kenapa kemudian di dalam perubahan konstitusi di pasal 18B itu disebutkan di situ, dinormakan bahwasanya pembagian kewenangan itu harus diatur secara lebih rinci, secara lebih jelas gitu. Karena kalau tidak akan terjadi benturan-benturan. Dan dalam konstitusi semacam itu maka menurut Profesor Bagirmanan otonomi yang diterapkan itu di Indonesia itu pada dasarnya itu adalah prinsip otonomi terbatas atau otonomi sempit. Jadi tidak lagi otonomi seluas-luasnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau otonomi luas itu lebih dasarkan pada prinsip residual function atau teori residu. Jadi kalau otonomi seluas-luasnya itu akhirnya seperti Undang-Undang 22 itu ya. Tapi
Itu tadi, ketika ini berjalan ternyata banyak irisan-irisan yang kemudian menimbulkan konflik, kemudian sehingga di Undang-Undang 32 dan kemudian Undang-Undang 23 ini kemudian digeser menjadi konkuren itu. Tetapi ketika ini bergeser menjadi konkuren itu sebenarnya konsekuensinya otonominya tidak lagi menjadi otonomi seluas-luasnya, tapi menjadi otonomi yang sempit. Menurut Profesor bagaimana? Ya, berikutnya yang terakhir ini tentang hubungan pusat dan daerah. Ini apa namanya? Kita bisa lihat bahwasannya hubungan antara pemerintah dan pusat dan pemerintah daerah itu sebenarnya meskipun itu disebut sebagai otonomi yang seluas-luasnya, tetapi bukan berarti pemerintah daerah itu menerapkan prinsip federasi atau pemerintah daerah itu benar-benar otonom. Itu tidak. Kenapa? Karena negara kita menganut sistem negara kesatuan, bentuknya negara kesatuan berbentuk republik ya. Terus kemudian kekuasaan pemerintahan itu sebenarnya ada di tangan presiden. Aparatur pemerintahan itu adalah presiden, menteri bersama kepala-kepala daerah. Kan untuk menjalankan pemerintahan ya, di wilayah yang sangat besar ini, maka pemerintah pusat itu melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah. Ini yang kemudian melahirkan otonomi daerah. Jadi konsepnya semacam itu, bukan otonomi daerah itu dipahami sebagai praktek federalisme. Daerah itu yang kuat, pemerintah pusat yang lemah. Bukan. Kenapa? Karena kita sistemnya negara kesatuan, terus kemudian penyelenggara kekuasaan pemerintahan ada di tangan presiden. Jadi keberadaan pemerintah daerah itu merupakan hasil dari pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. Jadi kalau dalam konteks semacam itu kita lihat bahwasanya nilai dasar yang dikembangkan dalam konstitusi kita adalah nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Jadi bukan federalisme. Otonomi daerah bukan federasi, tapi nilai unitaris. Jadi kita negara kesatuan, tapi untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah. Dan bahkan sekarang ini istilah yang digunakan tidak lagi melimpahkan wewenang, tapi melimpahkan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk hubungannya itu adalah hubungan dalam konteks wewenang, keuangan, pelayanan umum, dan sumber daya alam. Ini yang sampai sekarang masih selalu jadi tarik-menarik. Bagaimana idealitas dari hubungan pemerintah pusat dan daerah ini. Kita sekarang sudah bergeser ke prinsip konkuren, jadi tidak lagi otonomi seluas-luasnya, tidak lagi teori residu, tapi tidak lagi residual function, tapi concurrent function. Tetapi sejauh mana sebenarnya pembagian wewenang yang ideal itu masih terus menjadi diskursus. Kenapa? Karena selalu ada tarik-menarik kepentingan antara pusat dengan daerah. Kira-kira begitu materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan prinsip pengaturan tentang sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 sebelum amandemen konstitusi dan setelah amandemen konstitusi. Jadi sekali lagi kita bisa lihat ada perubahan yang cukup mendasar di mana setelah amandemen itu pengaturan tentang sistem pemerintahan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam pasal 18 sebelum amandemen itu diatur secara general, itu dirinci di dalam pasal 18 setelah amandemen. Dan di sisi lain diberikan penambahan, terutama pada aspek prinsip demokrasinya, dengan menambahkan norma tentang sistem pemilihan kepala daerah, kemudian pola hubungan dan sifat kekhususan dan keistimewaan daerah serta pengakuan terhadap masyarakat adat. Demikian, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui kolom komentar atau di grup WA. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.